Sorotan yang juga sedang ramai diperbincangkan, Saudara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut secara normatif usulan yang menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi syarat. Menurutnya siapapun nama yang diusulkan memang memiliki kelebihan maupun kekurangan. Mensos Saifullah Yusuf bilang nama Soeharto sudah beberapa kali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Namun ketika itu menemui kendala karena adanya ketetapan MPR soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun setelah TAP MPR itu dicabut, usulan Soeharto sebagai pahlawan sudah memenuhi syarat normatif. Menurutnya pemerintah akan mendengarkan berbagai pendapat, namun juga menimbang kebaikan dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Pak Angga, dari nama-nama yang ada yang ramai itu adalah tentu di situ ada Pak mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur, gitu, dan tokoh-tokoh lain lah banyak sekali yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya dulu. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi. Siapapun yang diusulkan pasti ada kurangnya, ada lebih. Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan, atau sudah sejak tahun 2010 apa diusulkan, ya, tapi masih ada kendala, dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR-nya sudah dicabut. Loh, ya semuanya kita dengar, pasti kita dengar usulan-usulan keberatan, tetapi pedoman kita adalah normatifnya. Kemudian juga kita timbang tentang kebaikannya, kan? Ya, kebaikannya juga harus dilihat. Saudara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto. Menurut Kontras, pemerintahan di era Soeharto terjadi banyak kasus pelanggaran HAM berat dan juga masifnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kontras menilai selama era kepemimpinan Soeharto terjadi banyak kejahatan negara terhadap warga negara. Selain itu marak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kontras menilai jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka akan ada upaya lain menghentikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat karena sosok yang kontroversial justru mendapat gelar pahlawan. Tahun aksi kemisan sebagai sekolah bersama kita semuanya. Anak-anak muda dalam konteks pemberian gelar pada Soeharto ini penuh dengan kontroversi, Mbak, gitu ya. Jadi menurut kami dalam konteks pemerintahan Presiden kedua, dalam hal ini adalah Soeharto, selama 32 tahun ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara, gitu ya, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang berat, gitu, maupun pelanggaran hak asasi manusia, gitu. Dan juga ada sejumlah kasus-kasus yang memang tidak mencerminkan karakter bangsa, yaitu kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat besar dan sangat tinggi sekali. Menurut kami, pemberian gelar pahlawan ini sudah sepantasnya tidak diberikan kepada Soeharto, mengingat sosoknya yang memang juga banyak kontroversi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Buntut pengusulan Presiden kedua Soeharto menjadi pahlawan nasional, sejumlah petisi muncul di laman change.org. Petisi menolak usulan yang diinisiasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto telah ditandatangani 4.000 orang lebih. Ada juga petisi mendukung pemberian gelar pahlawan yang ditandatangani 13 orang.